Karena bodohnya itu luar biasa Khalid Basalamah ini. Semakin konyol dan semakin awur-awuran ya, yang kemarin orang ini yang membahas tentang korupsi kota haji, yang dimana menyeret Ustadz Khalid Basalamah. Ingat, tidak apa-apa kalau ingin membenarkan kalimat terseret ya teman-teman, bukan terlibat dalam kasus korupsi ini. Yang dimana kasus ini bermula ketika Gus Yakut memecah dari 95% dan 5% untuk kuota haji khusus, 95%-nya untuk reguler, tetapi Yakut malah memecah kuota haji itu menjadi 50-50. Dan akhirnya apa? Adanya penyalahgunaan wewenang di situ. Di sini yang perlu kalian ketahui, orang ini teman-teman, ketika memberikan bahasan tentang kasus korupsi kota haji, dia bukan bersikap sebagai orang yang meneliti keadaan, tetapi dia sebagai orang yang malah mengarah kepada kebencian, provokasi dan lain sebagainya. Sebagaimana kita bisa saksikan di sini, dia jangankan kepada saya tidak paham agama sama sekali. Ini siapa? Si Harry Pras. Ini orang lucu ya. Tidak memiliki pola pikir yang baik, tidak memiliki pola pikir yang bagus. Marabukah, jawab aja Gufron. Tetapi berani-beraninya nyenggol saya. Gaya ya. Doa ning kota Tarim itu dikabulkan oleh Allah walaupun di dalam kamar mandi. Neng jeding. Doa terima. Jadi begini dulu nih, orang ini Rasulullah itu selalu tawaf di Surabaya. Rasulullah itu selalu tawaf di Surabaya. Banyak ngomong tentang agama, tapi dia tidak memiliki pengetahuan tentang agama sama sekali. Masa banyak ngomong, keluarin ilmu kamu kalau kamu punya. Keluarin ilmu kamu. Masih ada Allah. Gaya ya. Jadi Harry Pras tidak paham agama sama sekali. Jadi dia tahu teman-teman, kalau saya tidak paham agama sama sekali, Allah itu siapa saya tidak tahu, Nabi Muhammad itu siapa saya tidak tahu, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu mereka itu siapa saya tidak tahu, karena itu kan bagian dari agama. Cara sholat bagaimana, terus 5 waktu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, saya tidak tahu karena saya tidak tahu agama teman-teman. Sama sekali tidak tahu agama, kata akang-akang ini. Banyak ngomong tentang agama, tapi dia tidak memiliki pengetahuan tentang agama sama sekali. Oh, jangankan saya, Ustadz Khalid Basalamah pun dia klaim, dia tuding tidak paham agama sama sekali. Saya sebagai seorang dai, ya, posisi sebagai dai dan paham benar teori agama. Dia nggak paham teori agama sama sekali. Khalid Basalamah itu tidak memiliki pemahaman. Saya bisa pastikan itu. Masa banyak ngomong, keluarin ilmu kamu kalau kamu punya. Jadi yang ada di otak dia adalah tidak paham, tambahannya sama sekali. Berbeda dengan saya ketika kita membahas tentang orang-orang NU yang aneh nyeleneh, oknum-oknumnya. Saya bukan menyatakan mereka itu orang yang bodoh, orang yang tolol, orang yang jahat, orang yang tidak paham agama sama sekali, tidak. Tetapi saya menyatakan mereka itu orang yang pintar, orang yang cerdas. Buktinya mereka banyak pengikut. Dengan apa? Ya dengan doktrin mereka. Pintar mendoktrin orang, pintar membodohi orang, pintar mendawir-dawir orang, pintar menjual nasab, dan lain sebagainya. Tidak pernah saya mengucapkan mereka tidak paham sama sekali. Paham mereka teman-teman. Paham teknik marketing. Di Indonesia ini bagaimana biar laku. Di Indonesia ini bagaimana agar dipuja-puji umat. Pintar mereka. Bahkan mereka bukan orang yang bodoh, bisa bahasa Arab, bisa baca kitab gundul dan lain sebagainya, punya banyak kitab dan lain sebagainya. Bahkan Mama Gufron pun jemaahnya ribuan. Pinter berarti Mama Gufron, bukan orang bodoh. Beda kalau Harry Pras dan Ustadz Khalid Basalamah beserta asatid-asatid salafi lainnya. Kata akang ini, semuanya tidak paham agama sama sekali. 0, nggak paham sama sekali agama. Kalau ditanya siapa Nabi Muhammad, kita tidak tahu teman-teman, karena nggak paham agama sama sekali. Ditanya di mana kiblat orang-orang Muslim, nggak tahu karena nggak paham agama. Bagaimana tayamum, bagaimana wudhu, bagaimana mandi junub, bagaimana, nggak tahu. Yang tahu hanya dia, si akang-akang ini, si paling pinter dan si paling paham sekali. Paham sekali. Gaya ya. Saya kadang ketika melihat dan menyaksikan orang-orang semacam ini,
ketika dia berbicara masalah hukum ya teman-teman. Saya menyimak ketika dia menjelaskan, malah dia yang sebenarnya tidak paham. Ketika menjelaskan kasus yang tengah bergulir kepada Ustaz Khalid Basalamah, dia yang tidak paham. Karena apa? Logika hukumnya saja ngawur teman-teman. Amburadul logika hukumnya. Buktinya, uang Ustaz Khalid Basalamah disita sama KPK, diambil sama KPK. Khalid Basalamah mulai banyak diberitakan media asetnya disita. Ya, bukan aset ya, tetapi aset, bukan aset ya, tetapi aset. Perhatikan teman-teman, untuk menetapkan tersangka, untuk menetapkan hukum dan lain sebagainya, butuh barang bukti. Dan uang, bukan cuma uang Ustaz Khalid Basalamah. Kalau uang Ustaz Khalid Basalamah diambil, travel haji dan umroh lainnya juga diambil. Karena apa? Bisa menjadi bukti bahwa adanya kasus penyelewengan tersebut. Buktinya ada uang penyerahan pembelian terhadap kota haji yang senilai $4.500 itu. Dan kenapa di sini hanya Ustaz Khalid yang disorot? Ya karena Ustaz Khalid memiliki nama besar. Itu dugaan saya. Terus yang berikutnya, para pemilik travel haji dan umroh ini dipanggil ketika dimintai keterangan untuk apa? Untuk dijadikan bukti saksi adanya tindakan hukum. Nanti diulang lagi, buktinya Ustaz Khalid uangnya disita. Ya iya, jelas. Karena memang adanya kasus yang melibatkan transaksi tersebut. Ustaz Khalid diperiksa sebagai saksi fakta. Dan ada ungkapan dari KPK tersendiri bahwa kedatangan Ustaz Khalid Basalamah di situ menjadi saksi fakta malah mempermudah kerja KPK. Jadi informasi yang disampaikan oleh Ustaz Khalid Basalamah itu membuat KPK lebih mudah di dalam mengungkap permainan korupsi kota haji ini. Kenapa? Kemungkinan nanti ketika kasus ini sudah ingkrah, barang bukti yang diambil oleh KPK akan dikembalikan. Karena apa? Itu uang jemaah, uang orang, yang dimana mereka ini diminta untuk membayar sedemikian rupa uang untuk mendapatkan VIP tersebut. Karena apa? Iming-iming yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud kepada Ustaz Khalid Basalamah itu banyak. Nah itu pertama kali saya ketemu tuh. Terus dia ceritalah kalau dia travel muhibah, dia PIHK, dia ini gabung di Ampuri, gitu kan? Kalau tidak salah dia ketua divisi haji umrohnya pada saat itu. Nah, terus kemudian dia menyebutkan beberapa nama-nama ustadz yang kami kenal, dan dia langsung to the point menawarkan tentang adanya visa tambahan yang 20.000 dari pemerintah Saudi yang bisa dipakai. Nah, gitu. Ini kuota bisa dipakai, langsung berangkat. Nah, gitu. Oke, ini resmi nggak? Kami tanya, resmi. Nah, bahasa dia begitu. Oke, kalau resmi, sekarang kalau kita head to head sama Furoda, visa kami, visa Furoda juga resmi dan akan berangkat. Cuma ini juga mau berangkat, berarti sebenarnya ini balance, belum ada nilai plus yang bisa membuat saya pindah aja deh, gitu kan? Kemudian tiba-tiba saja dia membahasakan juga kalau kota itu bisa mendapatkan maktab VIP. Ditawarkanlah di selembaran kertas itu maktab VIP zona A, zona B. Nah, maktab VIP ini memang yang menarik buat kami. Karena maktab Furoda itu jauh. Sehingga ini bisa menjadi nilai plus selama visa itu resmi. Kemudian tidak melanggar peraturan ya. Kami pahami itu berarti legal. Terus kemudian dapat maktab VIP. Oke, ini maktab VIP menarik nih, karena dekat sekali sama Jamarat. Yang bisa membuat seperti Ustaz Khalid Basalamah tertarik untuk pindah dari Furoda ke haji khusus. Apalagi resmi dari pemerintah, apalagi mendapat beberapa fasilitas. Meskipun pada prakteknya masih ada kasus-kasus yang buruk teman-teman dari kesepakatan itu. Waduh, dan hal yang paling unik lagi teman-teman, yang perlu kalian ketahui, ketika orang seperti Gus Yakut ini, yang dimana dia sudah menjabat sebagai Menteri Agama, katanya teman-teman, pada tahun 2023-24 itu, ketika ada pelaksanaan haji tersebut, beliau menjadi salah satu panitia katanya, yang dimana panitia ini diberi gaji khusus harian. Berapa gaji hariannya? 7 juta. Dan beserta ada haji VIP antara 5 orang sampai 10 orang, istri-istri para pejabat. Lalu bagaimana kita bisa menyatakan orang yang selama ini menjabat sebagai Kemenak dikatakan bersih dari kasus permainan kota haji ini? Ya, dari pertama saja Gus Yakutnya sendiri sudah tidak amanah, diberikan kepercayaan untuk menyampaikan dan memberangkatkan umat muslim yang sudah lama menunggu haji, tapi kota-kota tersebut dipermainkan dan hal tersebut tidak dibahas sama akang-akang kemarin itu.
fokus dia kepada Ustaz Khalid. Karena apa? Dia di kesempatan. Ini kesempatan nih untuk menjatuhkan Ustaz Khalid. Tapi kita lihat sendiri teman-teman. Ya, saya tidak bisa menjamin sebenarnya, meskipun saya percaya Ustaz Khalid Basalamah bukan orang yang seperti itu. Tidak membutuhkan uang korupsi untuk ya mendapatkan uang. Tapi yang namanya kezaliman, orang bisa saja menjebak Ustaz Khalid Basalamah. Ya, diiming-imingi begini, nanti diusung-usung narasi juga atau dibuat-buat narasi kalau Ustaz Khalid Basalamah terlibat. Bisa saja jebakan. Karena apa? Dunia tidak seindah yang kita bayangkan. Dan satu hal yang perlu kalian ketahui, di sini saya membaca satu berita yang dimana ada salah satu mantan ya petugas KPK angkat suara yang bernama Yudi Purnomo memberikan pernyataan bahwa KPK punya cukup bukti untuk menetapkan tersangka korupsi kuota haji. Jadi beliau sudah memberikan pernyataan yang dimana bisa kita baca di beritanya, sudah banyak saksi yang diperiksa, penggeledahan di berbagai tempat, kemudian ada uang sebagai barang bukti disita, termasuk KPK sudah menyampaikan kepada publik bagaimana konstruksi perkara jual beli kuota haji. Jadi menurut Pak Yudi ini teman-teman, KPK sudah menelusuri aliran dana terkait kasus ini. Lembaga anti rasuah diminta tidak menahan penetapan tersangka terkait perkara tersebut. Ya, itu sudah lebih dari cukup menemukan siapa tersangka dalam kasus ini yang sudah ada kisi-kisinya menurut KPK. Ini kan bukti teman-teman. Ini adalah bukti bahwa sebenarnya KPK tinggal menunggu hitungan jam sebenarnya, atau menunggu hitungan hari lah, paling lama hari. Kenapa? Kisi-kisinya sudah kebentuk, sudah ada. Barang bukti penggeledahan, penyitaan dan lain sebagainya sudah ada. Tinggal apa? Tinggal memberikan pengumuman saja. Jadi kalau menurut saya, alangkah lebih baiknya pihak KPK segera untuk mengeluarkan pengumuman siapa tersangka di balik korupsi kuota haji ini. Agar apa? Agar tidak menjadi bola api yang liar yang dimana ditendang ke sana, ditendang ke sini, membakar beberapa pihak. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan di video ini. Tetap kita tunggu kira-kira siapa yang akan menjadi tersangka di balik kasus korupsi ini. Tapi ingat, di balik ini pasti ada permainan dari orang-orang licik dan jahat.